Di video kedua, kita akan membahas tentang pembangunan database sistem informasi perpustakaan. Kita akan membangun sebuah database terlebih dahulu dengan nama DB Perpustakaan. Oke. Kemudian kita masuk ke DB Perpustakaan. Oke, kita buat dulu. Oke, sudah. Kita masuk ke DB Perpustakaan ini. Kita buat tabel pertama dengan nama admin. Oke. Jumlah kolom pada tabel admin ini kita isi dengan 9 kolom. Lalu kita klik kirim. Oke. Di sini pada kolom pertama kita masukkan ID admin, oke. Kemudian nama, yang berikutnya lagi tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, kemudian yang terakhir di sini status. Oke. Para status di sini kita pakai char. Pada panjang nilai kita isi dengan 1. Oke. Kemudian paspor, dari paspor sampai ke alamat di sini kita pakai teks. Oke. Kemudian lagi tanggal lahir, tuh kita pakai date. Oke. Dan tempat lahir dan nama di sini kita pakai teks. Kemudian yang pertama tadi ID adminnya. Di sini kita pakai integer. Kemudian
A-nya di sini kita centang, indeksnya primary key. Oke. Primary key ya. Primary key sudah. Oke. Sudah ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Setelah tabel admin sudah ada dan tampil, selanjutnya klik pada DB perpustakaan. Oke. Di sini sudah ada tabel admin. Oke. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama tabel lemari. Tabel lemari memiliki 2 kolom saja. Oke. Kemudian kita kirim. Di sini yang pertama ID lemari. Kemudian yang kedua nama lemari. ID lemari integer, kemudian primary key, kemudian nama lemari teks, dan ya itu saja. Kemudian simpan. Oke. Sudah. Di sini ada ID lemari, nama lemari. Oke, kemudian kita save. Setelah save, klik lagi DB perpustakaan, lalu tambahkan tabel baru dengan nama rak. Tambah lagi di sini dengan nama rak. Kita masuk ke tabel rak. Oke. Di sini tabel rak memiliki 3 kolom. Oke. Kemudian kita kirim. Itu yaitu diantaranya yang pertama ID rak, kemudian nama rak, lalu yang terakhir ID lemari. Oke. ID rak itu integer primary key. Oke. Nama rak itu di sini jenisnya kita pakai teks, kemudian ID lemari tetap integer. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Kita
Kita klik lagi pada DB perpustakaan, lalu tambahkan tabel baru dengan nama buku. Oke. Jumlah kolomnya di sini kita isi dengan 11, kemudian kita klik kirim. Oke. Oke, yang pertama pada kolom pertama yaitu ID buku. Kemudian judul, intisari, kemudian tahun terbit, ISBN, kemudian jumlah halaman, lanjut yang berikut, jumlah buku, setelah jumlah buku, ID penulis, setelah ID penulis di sini ada ID penerbit, kemudian ID jenis buku, dan yang terakhir status. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama integer, kemudian indeksnya di sini primary key. Oke. Kemudian kedua judul, itu di sini judul dengan intisari, di sini kita pakai teks. Oke, tahun terbitnya di sini kita pakai varchar. Oke, dengan panjang nilai yaitu 4. Oke. ISBN-nya di sini teks. Kemudian tab ternilainya di sini kita centang pada ISBN. Kemudian di ISBN itu jenisnya adalah atau tipenya adalah teks. Oke. Kemudian jumlah halaman di sini kita pakai integer tetap sampai dengan ID jenis buku. Oke, itu kita pakai integer tipenya. Oke. Dan yang terakhir status, di sini saya pakai char. Dengan panjang nilai itu 1. Oke. Kemudian kita simpan atau save. Setelah itu kita klik lagi pada database DB perpustakaan. Lalu kita tambahkan tabel baru dengan nama penulis. Oke. Penulis. Oke. Di sini tabel penulis, jumlah kolomnya adalah 8 kolom.
Oke, kita langsung klik kirim. Kemudian kita isi pada kolom yang pertama, yaitu ID penulis. Kemudian kedua, nama. Ketiga, tempat lahir. Tanggal lahir. Alamat. Email. Kemudian telepon. Dan yang terakhir, status. Oke. Pada status sama seperti sebelumnya, di sini kita pakai char dengan panjang 1. Oke. Kemudian dari telepon sampai kepada alamat itu kita pakai teks. Tanggal lahir di sini kita pakai date, dan tempat lahir dan nama di sini kita pakai teks. Dan yang pertama ID penulis di situ tetap integer dan dia primary key. Oke. Setelah itu kita langsung saja simpan. Kemudian kita klik pada database DB perpustakaan. Lalu kita tambahkan tabel baru lagi dengan nama penerbit. Di sini pada kolom tabel penerbit, jumlah kolomnya adalah 7. Kemudian kita klik kirim. Oke, pada kolom pertama di sini ID penerbit. Kemudian nama. Lalu alamat. Kota. Kemudian email. Telepon. Dan yang terakhir status. Oke, status di sini tetap char. Panjangnya di sini 1. Oke. Kemudian dari telepon sampai ke nama itu kita pakai teks di sini. Oke. Teks dan ID penerbitnya menjadi primary key. Oke. Kemudian kita simpan.
Lalu kita masuk pada database DB perpustakaan. Oke. Kita buat lagi sebuah tabel dengan nama tabel jenis. Jumlah kolomnya kita isi 2 kolom. Oke, kemudian kita klik kirim. Di sini tabel yang pertama yaitu ID jenis buku. Kemudian yang kedua yaitu nama. Di sini ID jenis bukunya integer, kemudian menjadi primary key, dan nama to text. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk lagi ke DB perpustakaan. Kemudian kita buat lagi sebuah tabel dengan nama profil. Jumlah kolomnya kita isi dengan 8 kolom, kemudian kirim. Pada kolom pertama ID profil, kolom kedua di situ ada nama perpustakaan. Kemudian alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kemudian yang terakhir kepala perpustakaan. Pada ID profil yaitu tipenya integer, kemudian di sini dia menjadi salah satu dari 8 ini, dia menjadi primary key. Kemudian nama purpose-nya yaitu text hingga sampai ke kepala purpose. Oke. Text, kemudian text, ini lagi text lagi, oke, lagi, dan lagi. Oke. Pada kolom kepala purpose, di sini tipenya teks dan panjang dan nilainya di sini kita tambahkan lagi yaitu dengan angka 1. Oke. Kemudian kita save atau simpan. Dan lanjut ke create tabel yang berikut yaitu tabel detail dengan jumlah kolom
yaitu 4 kolom. Kemudian kita klik kirim. Pada kolom yang pertama yaitu ID detail. Kemudian yang kedua ID pinjam. Kemudian yang ketiga ID buku. Dan yang terakhir jumlah. Pada ID detail itu di sini ID detail, ID pinjam, ID buku dan jumlah. Di sini kita menggunakan integer keempat-empatnya. Oke. Kemudian yang menjadi primary key di antara 4 ini yaitu ID detail. Kita centang. Oke, kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, di sini kita kembali masuk ke database perpustakaan. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah tabel yaitu tabel pinjam. Oke. Tabel pinjamnya di sini memiliki 7 kolom. Kemudian kita kirim. Pada 7 kolom ini yang pertama yaitu ID pinjam. Kedua tanggal pinjam. Ketiga tanggal kembali. ID pengunjung. Kemudian status. Diserahkan. Dan yang terakhir diterima. Oke. Pada ID pinjam di situ menggunakan tipe integer. Kemudian dia juga menjadi primary key. Oke. Yang kedua tanggal pinjam. Tanggal pinjam di sini dia menggunakan date. Kemudian kita masuk ke tanggal kembali. Tanggal kembali di sini juga saya menggunakan date. Dan dia centang pada 0. Oke. ID pengunjung itu di sini menggunakan integer. Kemudian status to char dengan nilai panjang 1. Kemudian diserahkan itu integer. Diterima pun integer. Dan pada diterima kita centang pada 0. Oke. Kemudian kita simpan. Setelah simpan, kita masuk kembali ke DB perpustakaan. Kemudian kita create tabel baru dengan nama pengunjung. Pengunjung. Oke. Dengan jumlah kolom di sini kolomnya ada 10. Oke, kemudian kita kirim. Oke. Setelah itu di sini ada ID pengunjung. ID pengunjung, kemudian nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat,
jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan yang terakhir paspor. Oke. Di sini dari paspor sampai pada email saya menggunakan teks, dan teks. Oke. Jenis kelamin di sini saya menggunakan varchar dengan panjang nilainya yaitu 9. Oke. Kemudian alamat to text, tanggal lahir date, tempat lahir teks, nama juga teks, kemudian ID pengunjung tetap integer, dan dia di sini sebagai primary key. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Dan jadilah 10 tabel yang sudah bersatu menjadi sebuah database, yaitu database DB perpustakaan.